Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel YFND. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ini ya teman-teman. Sudah lama ini tidak ke kebun saya karena memang aktivitas yang tidak bisa menyempatkan ke kebun ini untuk sementara waktu ini dalam beberapa minggu terakhir ini, karena memang kesibukan kerja ya teman-teman, tapi tidak menyurutkan terkait melihat situasi dan perkembangan di kebun, khususnya di perkebunan kelapa sawit yang memang bisa dilihat ini kondisi pasca tanam perkiraan di 21 bulanan. Ini mau ke 22 bulan yang memang ini bisa dilihat dari pasca tanam sampai di umur ke 21 bulan ini memang banyak sekali evaluasi yang saya lakukan di perkebunan kelapa sawit ini. Memang ada beberapa hal selama 21 bulan yang kita rasakan baik itu dari awal tanam, habis itu setelah pasca tanam, habis itu sampai pertumbuhan kelapa sawit yang memang benar-benar ada yang sebagian tumbuh secara maksimal dan ada pula di sebagian lahan yang memang tidak maksimal tumbuh kembangnya, karena memang di lahan kita ini lahan eks tambang yang memang unsur terkait zat asamnya itu tinggi ya teman-teman. Tapi di kondisi kita kali ini di depan ini, alhamdulillah ini perkembangannya cukup bagus karena memang proses dari tumbuh atau proses dari pembentukan tanah yang ada di sekitar areal sini sudah jadi dan bisa atau sudah mampu ditumbuhi oleh gulma-gulma. Jadi jikalau kita tanam tumbuhan di areal tanah eks tambang ini yang sudah ditumbuhi ilalang serta rumputan, itu sudah sangat bagus untuk ditanami karena memang unsur hara di dalam tanah sudah mulai terbentuk. Nah, contoh seperti ini lumayan bagus di areal sini sampai di depan, tapi memang ada sebagian yang kondisi tanahnya yang belum bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma. Dan ini kita ke kebun ini sebenarnya kita akan melakukan penyemprotan terhadap pereng. Nah, itu kita melakukan penyemprotan di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Nanti kita akan lakukan pemupukan lagi ini ya teman-teman, karena memang belum kita lakukan pemupukan ini sudah hampir 2 bulanan lebih, mau 3 bulan. Nanti kita akan kasihkan lagi pupuk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, yang jika dilihat, kita lihat dulu kondisi tanaman kelapa sawit yang memang apa saja yang perlu dilakukan
evaluasi terhadap tanaman sawit kita yang kita tanam. Dan karena ini memang lahannya sangat asam, jadi kita unsur magnesium yang terdapat di dolomit dan pupuk lainnya itu kita perbanyak nih teman-teman, karena memang gunanya kita mengurangi atau menetralkan zat asam yang terkandung di area lahan saya ini. Jadi kita memang memperbanyak pemupukan dolomit atau unsur magnesium, dan kita juga akan nanti melakukan pemupukan unsur fosfat serta kalium dan nitrogen juga. Kadang kita juga memakai pupuk tunggal, kadang kita juga memakai pupuk NPK atau yang sudah tercampur jadi satu antara unsur nitrogen, fosfat serta kalium. Dan memang unsur-unsur yang lain juga kita perlukan ya teman-teman dalam hal pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun saya atau baik teman-teman sekalian. Penting juga kita harus mengasihkan unsur boron ke tanaman sawit kita. Itu penting karena kenapa, memang unsur boron juga bagus untuk membuat atau menggemburkan di area tanah. Nah, yang nanti dampaknya juga akan tanah itu tidak keras, jadi akan memperbaiki unsur-unsur hara yang di dalam tanah yang memang tidak bisa terurai. Dan dengan unsur boron tadi, unsur hara yang ada di dalam tanah bisa terurai dengan maksimal. Memang ini agak menguning ini. Pada situasi kondisi kita bisa melihat tanaman yang daun yang menguning karena memang ini ada berbagai macam kekurangan unsur hara. Contohnya ini unsur hara fosfat juga kita kurang. Magnesium juga yang ada juga kurang juga. Memang situasi dan kondisi di tanaman perkebunan yang kita tanam juga harus kita teliti secara sesama ya teman-teman. Artinya ada evaluasi yang harus kita lakukan. Nanti sampai ke atas itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman terkait aktivitas saya di kebun ini yang pada hari ini kita akan melakukan penyemprotan di area lahan sawit kita. Oke, mungkin itu dulu video kali ini, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu menonton dan mendukung channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.